Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zulfiana Mahisda. Saya dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Sebatik. Nah, hari ini saya akan melakukan sebuah percobaan dengan tema yaitu intensitas cahaya terhadap tumbuhan kacang hijau. Secara umum, makhluk hidup adalah salah satu hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan terjadi pertumbuhan dan perkembangan biji dari salah satu zigot menjadi embrio, kemudian menjadi salah satu individu yang mempunyai seluruh organ seperti akar, batang, dan daun. Setelah itu, tumbuhan akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang siap untuk bereproduksi. Nah, lalu apa saja sih penjelasan dari pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan kacang hijau yang akan kita amati saat ini. Sebelum terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan, ada pun juga proses perkecambahan. Untuk tumbuhan kacang hijau merupakan salah satu jenis perkecambahan secara epigeal. Dikatakan epigeal karena apabila ada pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Adapun proses perkecambahan yang melibatkan proses fisika dan kimia. Proses fisika terjadi apabila ketika biji menyerap air atau disebut imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Sedangkan proses kimia dikatakan dengan masuknya air, kulit biji akan membelah atau pecah sehingga air masuk dan akan mengaktifkan hormon giberelin. Fungsinya untuk menggerakkan enzim-enzim yang ada pada tumbuhan. Nah, untuk kacang hijau sendiri adalah salah satu bahan pangan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dalam pertumbuhan kacang hijau, ia memerlukan adanya faktor pendukung, salah satunya faktor cahaya. Tapi banyak sebagian orang mengatakan bahwa tumbuhan kacang hijau tidak memerlukan faktor tersebut. Jadi rumusan masalahnya itu adalah berdasarkan latar belakang yang saya bahas tadi, adapun rumusan masalah yang kita kutip. Yang pertama itu adalah apakah pengaruh cahaya terhadap tumbuhan kacang hijau. Kemudian, adakah akibat jika tumbuhan kacang hijau diletakkan di tempat gelap dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, bagaimana perbedaan antara pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang dan juga yang berada di tempat gelap. Kemudian, manakah pertumbuhan yang lebih baik? Apakah yang berada di tempat terang ataupun yang berada di tempat gelap? Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya volume yang tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel atau keduanya. Perkembangan merupakan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji dimulai dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Perkecambahan ini terdiri dari dua macam, yaitu epigeal dan hipogeal. Dikatakan epigeal apabila ada pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Sedangkan hipogeal apabila ada pembentangan ruas batang teratas atau disebut epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi tumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, di depan saya sudah terdapat bahan-bahan yang akan saya lakukan percobaan. Jadi yang pertama tuh air, kemudian ada dua tempat, tapi harus dibedakan, diberi tanda seperti yang terang dan juga yang gelap. Kemudian di sini ada biji kacang hijau dan juga ada kapas. Di sini saya menggunakan media kapas karena menurut saya lebih mudah aja, tapi kalau mau pakai yang tanah juga boleh. Kemudian ada peralatan lainnya seperti gunting, juga pulpen dan buku serta penggaris. Baiklah, saya akan melakukan percobaan. Baiklah, yang pertama saya akan memberikan kapas di dalam kotaknya.
atau tempat-tempatnya. Pertama yang perang dulu. Nah, setelah itu diberi kacang hijau di dalamnya minimal 10 spoon. Oke, habis itu kita akan masukkan airnya. Baiklah, kalau sudah jadi, saya akan meletakkannya di tempat yang terang. Satunya di tempat yang terang, satunya di tempat yang gelap. Baiklah, saya akan letakkan dulu.